Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat berkumpul pada siang hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Gita Sastria STM IT yang telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan terkait materi pembahasan yang telah kami dapatkan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Afifah Liza Naura sebagai moderator dan juga pemateri bersama dengan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Habil Al-Fatir Gandur sebagai pemateri. Dan saya Jenny Darahayu sebagai pemateri. Oke, baiklah. Untuk pembahasan pertama yaitu terdapat pendahuluan. Nah, jadi di dalam sistem informasi geografis itu digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang berkaitan dengan lokasi di permukaan bumi. Nah, dalam proses pengolahan data spasial, salah satu tahapan penting adalah digitasi. Proses ini nantinya itu dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik yang akan kita bahas satu persatu. Baiklah, selanjutnya yaitu terdapat pengertian dari digitasi. Nah, digitasi adalah proses mengubah data geografis analog seperti peta kertas, foto udara, ataupun hasil scanning yang nantinya itu akan diolah menjadi data digital vektor dalam bentuk titik, garis, maupun poligon yang dapat diolah oleh komputer. Selanjutnya, kita masuk ke dalam teknik pertama yang digunakan di dalam digitasi, yaitu adalah manual digitizing. Nah, manual digitizing itu adalah teknik digitasi yang dimana operator itu akan menelusuri objek peta secara manual menggunakan digitizer tablet atau meja digitizer yang sudah terhubung ke dalam komputer. Nah, jadi operator itu akan langsung mengikuti pola garis, titik ataupun area pada peta analog seperti peta topografi ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya di dalam teknik manual digitizing ini terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama adalah dapat digunakan untuk peta analog maupun peta lama yang belum tersedia dalam format digital. Kemudian yang kedua, operator dapat mengontrol secara langsung proses digitasi sehingga detailnya itu dapat diperhatikan. Kemudian yang terakhir itu adalah cocok untuk pekerjaan digitasi yang membutuhkan ketelitian pada peta cetak. Nah, untuk kekurangan yaitu pastinya membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian yang kedua, membutuhkan perangkat khusus seperti digitizer tablet yang relatif mahal. Dan yang terakhir adalah akurasi sangat bergantung pada kemampuan operator. Nah, kemudian itu adalah contoh penggunaan digitasi pada manual digitizing, yaitu yang pertama adalah digitasi peta topografi lama untuk dimasukkan ke dalam sistem GIS. Yang kedua, konversi peta tata guna lahan cetak menjadi data digital vektor. Dan yang terakhir, digitasi peta geologi dari peta kertas untuk penelitian geospasial. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jenny. Kepada Jenny dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Teknik selanjutnya yaitu adalah teknik heads-up digitizing atau on-screen digitizing. Di mana heads-up digitizing adalah teknik digitasi yang dilakukan secara langsung pada layar komputer dengan menelusuri objek pada peta hasil scanning, citra satelit, ataupun foto udara yang telah di georeference. Operator ini menggunakan mouse atau stylus untuk menggambar titik, garis, ataupun poligon mengikuti objek yang terlihat pada layar. Pada heads-up digitizing ini ada kelebihan dan kekurangannya, di mana kelebihannya yang pertama yaitu adalah tidak memerlukan perangkat tambahan selain komputer, kemudian lebih cepat dibanding manual digitizing, dapat menggunakan citra satelit ataupun foto udara yang detail sebagai acuan, dan juga mudah dilakukan menggunakan software GIS seperti ArcGIS ataupun QGIS. Kemudian kekurangannya yang pertama yaitu adalah ketelitian tergantung resolusi citra yang digunakan. Kemudian operator harus tetap melakukan digitasi secara manual sehingga masih memerlukan waktu yang banyak. Kemudian kesalahan interpretasi objek pada citra dapat sering terjadi.
Kemudian contoh penggunaan digitasi ini yang pertama adalah digitasi batas wilayah administrasi dari peta hasil scanning, kemudian yang kedua digitasi jaringan jalan dari citra satelit, dan digitasi penggunaan lahan dari foto udara. Kemudian teknik yang ketiga adalah interactive tracing method atau semi-automatic digitizing, di mana interactive tracing method merupakan teknik digitasi semi-otomatis yang membantu operator menelusuri objek dengan bantuan fitur otomatis pada software GIS ataupun pengolahan citra, di mana software akan membantu mengikuti pola garis atau batas objek berdasarkan kontras atau warna, sementara operator tetap mengontrol proses digitasi. Kemudian, interactive tracing method ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya yang pertama yaitu adalah lebih cepat dibanding digitasi manual, kemudian mengurangi kesalahan tracing, dan juga membantu operator dalam mengikuti garis yang panjang seperti jalan atau sungai. Kemudian kekurangannya yaitu adalah tidak semua objek dapat dikenali dengan baik oleh sistem, kemudian masih membutuhkan intervensi operator, dan juga kinerja sangat bergantung pada kualitas citra atau raster. Kemudian contoh penggunaan digitasi ini yang pertama ada digitasi jaringan sungai dari citra satelit, kemudian digitasi batas hutan atau lahan dari citra resolusi tinggi, dan juga digitasi jalan raya atau jalur transportasi dari foto udara. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Jenny. Untuk pembahasan teknik selanjutnya akan dilanjutkan oleh Habil. Kepada Habil, dipersilahkan. Nah, untuk teknik selanjutnya itu adalah automatic digitizing. Automatic digitizing adalah teknik digitasi di mana konversi data raster menjadi data vektor dilakukan secara otomatis, yaitu dengan menggunakan algoritma pengolahan citra dan pengenalan pola. Nah, metode ini biasanya digunakan dalam bentuk dan untuk mendeteksi garis, batas objek, atau pola tertentu tanpa banyak campur tangan manusia. Nah, automatic digitizing juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya itu adalah proses digitasi sangat cepat dibandingkan metode manual. Yang kedua, cocok untuk data dalam jumlah besar, dan yang terakhir itu adalah mengurangi pekerjaan manual pada operator. Selanjutnya, itu ada pada kekurangan-kekurangannya. Yang pertama, itu adalah akurasi bisa lebih rendah jika kualitas citra tidak baik. Yang kedua, membutuhkan software dan algoritma khusus. Dan yang terakhir, pada kekurangannya adalah hasil sering membutuhkan editing atau koreksi yang harus dilakukan secara manual. Nah, di sini itu ada contoh penggunaan digitasi. Yang pertama, itu adalah ekstraksi otomatis jaringan jalan dari citra satelit. Yang kedua, itu adalah konversi peta raster hasil scanning menjadi data vektor. Dan yang ketiga, yang terakhir, itu adalah identifikasi batas objek seperti sungai atau garis pantai dari citra satelit. Nah, selanjutnya dan yang terakhir, sebagai penutup materi kita, itu ada pada kesimpulan, yaitu teknik digitasi dalam sistem informasi geografis atau SIG memiliki beberapa metode-metode, yang dimana setiap teknik itu memiliki cara-cara kerja yang berbeda, kelebihan yang berbeda, dan kekurangan-kekurangan pula yang berbeda pula. Nah, pemilihan teknik-teknik digitasi tadi dilakukan sesuai dengan jenis data, kebutuhan analisis, serta tingkat efisiensi dan akurasi yang diinginkan dalam pengolahan data spasial. Mungkin itu saja dari saya sebagai penutup dari materi kita dan akan dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Habil. Mungkin demikian saja terkait pembahasan materi digitasi oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.